Progress. Baik, kita akan lanjutkan ya kuliah kita pada pertemuan ke-5 ya, yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang pemahaman fisik ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat persamaan matematika, khususnya terkait dengan matematika aliran air tanah. Seperti yang kita pelajari pada muas sebelumnya, bahwa untuk mendevelop persamaan matematika, setidak-tidaknya ada 3 proses yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah pemahaman proses yang ada di alam. Dalam hal ini bisa jadi proses fisika, kimia, maupun biologi ya. Yang ini harus kita terjemahkan. Setelah ini sudah selesai, maka kita bisa merumuskan bagaimana persamaan matematis yang diambil dari hasil proses pemahaman fisika sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari proses fisiknya ya terkait dengan aliran air pada media berpori. Setidaknya kemarin kita sudah belajar terkait dengan karakteristik fisik dari fluida dan media berpori. Kemudian kita juga sudah mempelajari terkait dengan hukum Darcy ya, yang menjadi hukum utama dalam aliran fluida. Oke, kita akan fokus di 2 poin yang pertama ya. Selanjutnya kita mengingat lagi bahwa untuk menerjemahkan persamaan matematika aliran air tanah ini, setidak-tidaknya ada 3 proses fisik yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah karakteristik fluida media berpori itu sendiri. Yang kedua adalah hukum Darcy. Dan yang terakhir adalah hukum kekekalan massa ya. Yang mungkin sudah pernah kita pelajari ketika SMA. Baik, untuk mengingat-ingat lagi ya, minggu lalu kita telah mempelajari hukum Darcy ya. Hukum Darcy itu berbunyi bahwa Q itu sama dengan minus K dikalikan DH per DL ya. DH per DL ini adalah kita terjemahkan sebagai potensial fluida. Sementara K ini adalah nilai dari konduktivitas hidrolik ya. Yang ini menjadi representasi dari nilai geomaterialnya ya. Sehingga hukum Darcy ini adalah hukum utama yang mendevelop persamaan-persamaan yang berhubungan dengan aliran air tanah. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah berkait dengan hukum kekekalan massa ya dalam aliran air tanah khususnya. Itu ada 2 kondisi yang kita pelajari ya. Yang pertama adalah kondisi steady state, di mana dalam hal ini jika kita berbicara bongkar massa, maka massa yang masuk itu akan sama dengan massa yang keluar. Sehingga jika massa yang masuk dikurangi massa yang keluar itu akan sama dengan 0. Nah, itu kenapa? Karena tidak ada intervensi terhadap sistem, jadi tidak ada perlakuan apapun terhadap sistem, sehingga massa yang masuk itu akan sama dengan massa yang keluar. Kemudian
kasus yang kedua itu adalah kasus transient ya, di mana massa yang masuk jika dikurangi dengan massa yang keluar itu tidak akan lagi sama dengan nol. Karena apa? Karena telah ada intervensi terhadap sistem. Misalnya ketika sumur itu dipompa, maka itu akan ada perubahan ya. Sehingga massanya akan terus berubah. Sehingga di konsep transient ini, massa yang masuk jika dikurangi massa yang keluar, itu akan sama dengan perubahan dalam storage persatuan waktu. Oke, untuk yang transient ini kita akan bahas secara detail mungkin di selanjutnya. Kita akan fokus dulu pada pertemuan hari ini untuk membahas poin yang pertama, yaitu poin terkait dengan keadaan steady state. Baik, lanjutkan. Oke, kita akan coba memahami proses fisik ini dengan membuat sebuah kubus. Ya, biasanya orang-orang fisik kan menggunakan kubus elementer untuk menjelaskan sebuah kondisi ya. Oke, katakan begini. Oke, dari hukum kekekalan massa, kita telah memahami bahwa massa yang masuk itu akan sama dengan massa yang keluar. Kita akan ilustrasikan massa yang masuk dan massa yang keluar itu dalam volume kubus elementer ini. Katakanlah kita punya tiga arah ya, sehingga kita punya tiga arah, ada arah X, ada arah Y, dan ada arah Z. Katakanlah ini ada massa yang masuk nih dari arah X. Kita sebut saja nilainya adalah rho Qx. Ya, ini akan masuk. Kemudian ketika dia keluar di sini, maka kondisinya akan berubah ya. Akan berubah menjadi rho Qx bisa bertambah, bisa berkurang, tergantung intervensi sistem yang terjadi. Nah, ini akan ditambah atau dikurangi dengan perubahan dari rho Qx itu sendiri. Ya, jadi do dikalikan rho Qx per do X. Ya, ini untuk arah X. Ya, untuk arah yang lain, maka kita punya arah Y. Ini kita sebut saja adalah rho QY. Kemudian ketika dia keluar, maka dia massa yang keluar menjadi rho QY plus min do dari rho QY per do Y. Dan kasus yang serupa yaitu di arah Z, ketika massa yang masuk adalah katakanlah rho QZ, maka massa yang keluar ini adalah rho QZ plus min do dikalikan rho QZ per do Z. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika massa yang masuk adalah rho Q, maka massa yang keluar itu bergantung pada sistem yang terjadi, apakah ada intervensi atau tidak.
bisa bertambah, bisa berkurang. Oke, kita kembali fokus karena kita akan memecahkan persamaan untuk yang steady state. Maka di rumus yang sebelumnya kita pahami bahwa total massa yang masuk itu akan sama dengan total massa yang keluar. Ya, apa saja total massa yang masuk? Berarti ada tiga nih. Pertama adalah rho QX ditambah rho QY ditambah rho QZ. Ini akan sama dengan total massa yang keluar. Total massa yang keluar, saya akan tuliskan satu persatu. Berarti rho QX dalam hal ini kita anggap minus ya, karena akan cenderung berkurang. Ini katakanlah rumusnya do kali rho QX per do X ditambah rho QY min do kali rho QY per do Y ditambah, ini agak ke samping dulu. Oke, ditambah rho QZ dikurangi do dikalikan rho QZ per do Z ya. Nah, kalau kita lihat, maka dalam persamaan ini ada beberapa yang sama. Nah, yang sama berarti kita bisa coret ya. Ini katakanlah kita coret dengan ini kita coret dengan ini, dan yang ini juga kita coret dengan yang sebelahnya. Maka kita akan menghasilkan persamaan yang lebih sederhana dari kondisi steady state ini, di mana kita bisa sederhanakan berarti do rho QX dibagi dengan do X itu jika ditambah dengan do rho QY per do Y ditambah do kalikan rho QZ per do Z itu akan sama dengan 0. Nah, karena masing-masing memiliki rho, maka rho bisa kita keluarkan. Ya. Jika persamaannya menjadi rho dikalikan do QX per do X ditambah do dikalikan QY per do Y ditambah do dikalikan QZ per do Z, ini akan sama dengan 0. Nah, karena sama dengan 0, maka ini bisa kita hilangkan rho-nya, sehingga kita memiliki persamaan yang lebih sederhana lagi ya, yaitu jadi ini tinggal dihilangkan saja rho-nya. Dapat berarti do QX per do X ditambah do QY per do Y ditambah do QZ per do Z itu akan sama dengan 0. Oke, ini adalah terjemahan atau breakdown dari hukum kekekalan massa yang terjadi pada kasus steady state. Nah, karena ada dua hukum yang mempengaruhi ya dari persamaan aliran air tanah ini, kita baru membreakdown
hukum kekalahan masanya. Yang ini ya, selanjutnya kita akan gabungkan rumus ini dengan rumus yang muncul dari hukum Darcy ya. Di hukum Darcy kita tahu bahwa Qx berarti adalah minus Kx kalikan dou H per dou X. Ini untuk nilai Qx-nya. Sementara untuk Qy berarti berlaku serupa ya. Ini Ky dou H per dou Y. Kita pindahkan ke samping. Untuk Qz berarti minus Kz dikalikan dou H per dou Z. Kira-kira seperti itu. Nah, maka kita akan gabungkan keduanya dan bisa mengganti nilai Qx yang ada di persamaan yang kalau kita jabarkan di sebelah kiri menjadi dou dikalikan minus Kx dikalikan dh per dx. Ini langsung saja begini ya, biar lebih mudah dibaca. Kemudian ini dou dikalikan ini jadi min ky dikalikan dou H per dou Y. Ini per dou Y juga ditambah dou dikalikan min kz kali dou H per dou Z dibagi dengan dou Z ini akan bernilai sama dengan 0. Oke, maka kita sudah menerjemahkan ini adalah persamaan yang sudah kita kombinasikan antara hukum kekalahan massa dan hukum Darcy, sehingga ini adalah kita sebut sebagai persamaan aliran air tanah dalam media berpori untuk media yang pertama berarti khususnya dia adalah heterogen dan anisotrop. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik. Sampai sini biasanya dalam pemodelan para modeler itu biasanya membuat batasan yang lebih sederhana terhadap suatu sistem ya. Nah, ketika ini adalah kita bekerja di heterogen dan anisotrop, maka kita akan lebih sederhanakan lagi kasusnya. Kita akan anggap medianya adalah media yang homogen dan isotrop. Ini untuk memudahkan dalam pemodelan nantinya. Nah, kita mengingat-ingat lagi ya pertemuan yang kan sebelumnya. Apa yang kita sebut sebagai homogen dan apa yang kita sebut sebagai isotrop. Maka homogen itu kita tahu bahwa berarti nilai K-nya itu bukan merupakan fungsi dari ruang, sehingga nilai K-nya itu adalah bernilai konstan untuk X, Y, dan Z. Sementara isotrop atau isotrop ini berbicara bahwa berarti nilai Kx itu akan sama dengan nilai Ky, akan sama dengan nilai Kz.
Sehingga ketika semua nilai K itu sama, maka persamaan yang sebelumnya telah kita peroleh, kita bisa mengeluarkan nilai K-nya. Ya. Jika karena K ini memiliki satu nilai, maka ini kemudian bisa kita kalikan dengan nilai dok. Ini kalau dok dikalikan dok, itu jadi dok kuadrat, ya. Dok kuadrat H per dok X kuadrat ditambah dok kuadrat H per dok Y kuadrat ditambah dok kuadrat H per dok Z kuadrat sama dengan 0. Nah, karena sama dengan 0, maka di sini bisa hilang, sehingga kita punya persamaan yang lebih sederhana, yaitu dok kuadrat H per X kuadrat ditambah dok kuadrat H per Y kuadrat ditambah dok kuadrat H per dok Z kuadrat itu akan sama dengan 0. Ya, nah, ini adalah governing question atau persamaan yang mengatur aliran air tanah yang 3 dimensi, kemudian dia steady state, kemudian homogen, dan isotrop. Ya, ini adalah governing equation, jadi persamaan yang mengatur. Governing itu pemerintahan dari aliran air tanah itu persamaannya ini. Jadi semua aliran air tanah akan merujuk ke sini. Nah, ini bukan saya yang menemukan, ya. Ini yang menemukan adalah Laplace. Jadi sering disebut sebagai persamaan Laplace. Ya. Oke, dari rumus ini kita akan pahami bahwa ternyata H itu, H yang kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu hanyalah merupakan fungsi dari ruang, ya. Jadi H sama dengan fungsi dari X, Y, dan Z. Ya. Baik. Terakhir, bagaimana aplikasinya? Aplikasinya untuk rumus ini itu digunakan di beberapa kasus, di antaranya adalah ketika kita ingin mengetahui bagaimana kondisi regional water flow, misalkan, ya. Jadi ingin mengetahui aliran air tanah secara regional, bisa pakai rumus ini, atau mungkin kita ingin mengetahui katakanlah groundwater budget, kita ingin mengetahui di mana posisi recharge atau di mana posisi discharge, atau mungkin kita ingin mengetahui rembesan, ya. Rembesan dari dam atau bendungan, ya. Ini mungkin akan diperdalam ketika Anda mengambil kuliah mekanika tanah. Oke, ini mungkin untuk pertemuan hari ini, ya. Semoga bisa dipahami. Jadi kita ulangi, kita telah menemukan persamaan aliran air tanah dalam media berpori, ya. Yang pertama, untuk media yang heterogen dan anisotrop, ini rumusnya. Oke, ini saya lupa, ya. Ini bisa disederhanakan lagi karena ini minus minus minus, kemudian ini berjumlah 0. Jadi kalau dia pindah ruas, dia bisa jadi positif, kan, ya. Sehingga ini nilai negatifnya bisa dihilangkan. Jadi kita bisa menemukan rumus yang lebih sederhana, ya. Ini adalah rumus untuk
media yang heterogen dan anisotrop, ya. Kemudian ketika dia sederhanakan lagi menjadi media homogen dan isotrop, kita menemukan rumus yang lebih sederhana, yaitu dou kuadrat H per dou X kuadrat tambah dou kuadrat H per dou Y kuadrat ditambah dou kuadrat H per dou Z kuadrat sama dengan 0. Tidak usah bingung kenapa ini kuadrat. Jadi kalau dou kuadrat H per dou X kuadrat, sehingga kalau secara konsep matematika, dia adalah turunan yang parsial dua kali. Jadi diturunkannya dua kali karena dia pangkat dua. Ini adalah persamaan aliran tanah untuk tiga dimensi, steady state, homogen, dan isotrop. Kita sebut sebagai persamaan Laplace. Aplikasinya bisa untuk menentukan aliran air tanah regional, groundwater budget, dan seepage dalam bendungan. Oke, aplikasinya seperti apa? Insya Allah akan kita pelajari di pertemuan ke-7 nanti ya. Aplikasinya secara numerik. Kita akan selesaikan ini secara numerik ya. Jadi tidak kita selesaikan pakai cara matematik biasa karena itu akan sangat rumit ya. Nah, nanti bagaimana aplikasinya kita nantikan di pertemuan ke-7 nanti. Terima kasih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.